Oke, jadi setelah 10 hari si Infinix Hot 25G ini launching, kalau saya lihat di marketplace penjualannya itu gila banget ya. Dan udah banyak yang ngasih feedback dan juga review positif tentang HP ini. Jadi di video kali ini akan kita bahas kenapa HP 2 jutaan ini bisa laris banget. Si Infinix Hot 25G ini kalau saya lihat di satu marketplace aja, marketplace yang warna orange dan dua penjual aja ya. Itu ada yang terjual 5,8 ribu unit, terus juga ada yang terjual 3.000 unit. Itu dari dua seller aja. Belum marketplace lain yang warna hijau, warna biru, warna merah, marketplace lain-lain. Belum offline-nya juga. Nah, jadi dari data itu bisa saya bilang kalau ini adalah HP 2 jutaan yang sangat-sangat laris dari Infinix. Pertanyaannya, kenapa kok HP 2 jutaan ini, di mana HP 2 jutaan itu saingannya banyak banget, kenapa dia bisa laris? Pertama, kalau menurut saya adalah harganya ya. Jadi harganya ini 2,4 juta tapi kita dikasih spesifikasi yang benar-benar di atas brand lain dengan range harga yang sama. Jadi bisa dibilang ini 2,4 juta paling worth it. Karena untuk chipsetnya dia pakai Dimensity 810. Dan walaupun dia masuk ke seri hot, ke seri entry level, tapi secara looks dia nggak kelihatan kayak HP budget. Dia punya layar yang ukurannya 6,6 inch di aspek rasio 20:9, resolusinya juga udah Full HD+, dengan refresh rate kalau biasanya di harga 2 jutaan itu 90 Hz, tapi Infinix ngasih 120 Hz. Walaupun 120 Hz-nya ini masih di home screen dan aplikasi bawaan Infinix saja. Aplikasi-aplikasi third party kayak TikTok, Google Chrome, Facebook itu belum support di 120 Hz. Tapi ke depan ya siapa tahu di next update dia bakalan bisa ya. Tapi paling nggak secara hardware layarnya ini udah support 120 Hz. Tinggal pengoptimalan softwarenya aja. Build quality-nya juga udah solid biarpun secara material dia masih pakai plastik dan finishing bagian belakangnya ini saya suka. Kalau kita pantulin ke cahaya dia bakalan ngebentuk huruf X. Cukup keren karena butuh effort lebih untuk bikin desain kayak gini buat sebuah HP entry level yang dijual cuma 2,4 juta. Kalau untuk bagian pinggirannya, di bagian bawah itu dia ada audio jack, port Type-C 2.0 untuk charging dan mikrofon serta speaker. Di bagian kanan ada tombol volume, tombol power yang sudah nyatu dengan fingerprint, dan di bagian sebelah kiri ada SIM tray dan juga micro SD card yang menurut saya harus di-expand lagi ya, karena untuk konfigurasinya sayangnya dia cuma 4GB 128. Dimana 128 itu menurut saya udah nggak cukup lah ya, jadi kita harus ada budget lebih untuk beli micro SD lagi. Dari sisi luar, desain dia udah bagus untuk sebuah HP yang harganya cuma 2,4 juta, bagian dalamnya juga bagus. Yang itu juga menjadi alasan kenapa HP ini laris banget. Kembali lagi, dari spesifikasi bagian dalamnya, dapur pacunya. Infinix Hot 25G ini ditenagai dengan MediaTek Dimensity 10 dengan memori RAM-nya itu 4GB plus 3GB virtual. Memori internalnya 128GB dan baterai 5000 mAh. Kita nggak usah lihat memori internalnya yang cuma 128GB, RAM-nya 4GB, baterai 5000 mAh juga standar. Bahkan di HP yang 1 jutaan juga banyak yang pakai baterai 5000 mAh, tapi yang saya lebih tertarik bahas adalah Dimensity 810-nya. Kenapa harganya bisa semurah itu? Karena kompetitornya yang lain itu harganya masih di atas 3 juta. Ada sih brand yang warnanya kuning, inisialnya P, itu harganya 2,8 juta. Dan itu untuk yang varian RAM 6GB. Selisih 400 ribuan dengan Infinix Hot 25G masih lebih murah Infinix. Biasanya kan brand kuning yang inisialnya P itu dia kayak jadi brand yang paling terjangkau lah, paling murah, nggak ada saingan. Tapi di Infinix Hot 25G ini, kalau kita lihat dari segi chipset Dimensity 810, Infinix ini yang paling murah dibandingkan yang lain. Cuman karena dia yang paling murah dan kayaknya ini memang strateginya Infinix untuk bikin HP dengan Dimensity 810 5G paling murah di harga 2,4 juta. Jadi ada beberapa part yang dipangkas. Kayak apa? Partnya adalah memori RAM. Saya juga nggak tahu kenapa Infinix ini nggak kasih konfigurasi yang kayak ada pilihan gitu SKU. Jadi SKU-nya cuma 4GB RAM, 128GB. Kalau misalkan dikasih pilihan mungkin harganya 2,7 juta, terus RAM-nya 6GB, itu kan harganya masih selisih 100 ribu dengan brand yang kuning tadi ya. Tetap dia yang paling murah tapi kita dapat RAM 6GB. Cuman seri hot itu memang dari dulu nggak pernah di atas 3 juta, di atas 2,5 juta aja jarang. Jadi memang kayaknya ini adalah strateginya Infinix agar seri hot ini branding image-nya
tetap yang paling terjangkau di antara brand lain. Dan tadi kan saya ada bilang kalau RAM-nya ini 4 plus 3, jadi total 7GB tapi 3GB-nya ini virtual memory RAM. Cuma by software aja, nggak ada hardware-nya. Untuk penambahan performanya juga nggak terlalu banyak kalau kita aktifin virtual RAM-nya ini. Kemarin di video unboxing pas kita pakai dia tes out of the box, jadi kita nggak pakai virtual RAM, skor Antutunya itu ada di 303.000. Ketika pakai virtual memory RAM, dia naik jadi 310.000. Ya naiknya itu nggak signifikan lah. Infinix cuma klaim kalau virtual RAM ini bagusnya untuk keperluan kita multitasking. Jadi kalau misalkan kita buka banyak app ke depannya, itu masih bakalan tetap responsif karena virtual memory RAM-nya yang 3GB ini. Tapi kalau boleh jujur dari saya pribadi sih, penambahan performa nggak ada ya, walaupun dia udah pakai virtual memory RAM. Tapi kalau untuk multitasking, ya ada lah, tapi dikit-dikit. Jadi nggak yang signifikan banget kayak kerasa 7GB gitu, nggak. Kalau untuk performa gamingnya, kemarin ketika hands on kan kita coba dia di mode out of the box ya, default. Kita nggak pakai software X Arena-nya. Nah, saya janji di video reviewnya kita akan bandingkan ketika dia out of the box dan juga kita pakai software X Arena-nya. Dan hasilnya di game Genshin Impact, game yang bisa dibilang paling berat lah ya sekarang. Untuk FPS sih dia nggak nambah, cuman dia jarang banget drop FPS. Kalian bisa lihat di chart ini di bagian kiri itu dia nggak pakai virtual RAM dan juga nggak pakai X Arena. Di sebelah kanan kita coba pakai X Arena-nya, kita boost dan juga pakai virtual memory RAM juga. Nah, kalau kalian lihat grafiknya di bagian kiri ketika kita nggak pakai X Arena dan juga virtual RAM, chartnya tuh kayak lebih chart crypto gitu ya. Jadi dia naik turunnya itu lumayan. Sementara kalau pakai X Arena dan juga VRAM dia lebih stabil. Untuk game lain kayak Mobile Legends ya ini harus oke sih ya. Karena boxnya Infinix Hot 25G aja hero-nya Mobile Legends, si Bruno. Jadi kalau misalkan Mobile Legends-nya nggak optimal kan ya malu ya. Mungkin dia udah ada kesepakatan sama MLBB kalau dia harus optimal, dan di game ini sama sekali nggak ada masalah. Misalkan kita nggak aktifin X Arena dan juga virtual memory RAM-nya aja, dia udah stabil di 60 FPS. Jadi nggak ada masalah. Dan kalau masalah sistem cooling, Infinix itu kan udah terkenal pawangnya MediaTek ya. Dimana brand lain sistem coolingnya kalau pakai MediaTek itu kadang throttling, di Infinix ini enggak. Jadi kalau misalkan kita tes di 3D Max, stability testnya itu dia dapat tinggi, dan ketika kita main game Genshin Impact tadi, kita coba 1 jam, terus kita clear suhu permukaannya, dia juga masih di angka aman. Gak ada masalah sama sekali. Bahkan kalau misalkan kita pakai casing, kita main game Genshin Impact, itu nggak sampai bikin tangan kita kayak kepanasan gitu. Cuman memang kalau dari sini kita lihat performa Dimensity 810-nya dibandingkan brand lain yang pakai Dimensity 810 juga itu emang agak kurang. Tapi ya kembali lagi karena si Infinix ini kalau saya lihat dia nyoba jadi HP 2,4 juta yang paling terjangkau, paling worth it pakai Dimensity 810. Kalau perspektifnya kita ganti ya. Jadi kalau misalkan dia pakai Dimensity 810 kan kita biasanya bandingin dengan Dimensity 810 yang lain. Cuman yang perlu diingat brand lain itu kan Dimensity 810-nya di atas 3 juta, yang brand kuning itu 2,8 juta. Nah sekarang kalau misalkan perspektifnya kita ganti di harga 2,4 juta, kita cari perbandingannya yang sama-sama harga 2,4 juta, ada brand lain yang pakai Snapdragon 680, itu skor Antutunya juga cuma 220.000. Nah si Infinix ini 300.000 dengan harga 2,4 juta. Jadi kalau perbandingannya harga, performa dia yang paling oke sih. Walaupun kalau secara Dimensity, performanya dia yang paling kurang. Tapi kalian paham kan ya maksud saya? Cuman ya itu sih ya, RAM-nya yang dipangkas. Sayangnya nggak ada konfigurasi lain yang 6GB gitu. Selain RAM yang dipangkas, kameranya ini juga dipangkas. Emang kalau untuk main kameranya langsung dikasih bagus ya. Jadi kalau kita lihat kameranya itu kan seolah-olah ada 2 lensa ya. Tapi main kameranya itu yang bagian kamera atas saja 50 megapiksel. Nah lensa satunya ini saya belum tahu fungsinya apa. Karena ketika saya coba ultra wide-nya nggak ada, makronya nggak ada, depth-nya nggak ada, telefotonya juga nggak ada. Dan ketika kamera ini saya tutupin, terus saya coba berbagai modenya itu nggak ada, nggak bisa gitu. Jadi sampai saat ini kita bilang aja kalau lensa keduanya ini adalah kamera gimmick, tapi untungnya main kameranya yang 50 megapiksel ini secara kualitas bagus. Jadi kita bakal lupa kalau lensa keduanya ini adalah gimmick. Untuk kelas harganya kamera utama 50 megapiksel ini udah oke banget lah. Khas-khas entry level yang warnanya pudar, tone-nya gelap, gak ada di Infinix Hot 25G ini. Kualitasnya itu udah mendekati HP mid-range. Terus untuk perekaman videonya ya Infinix banget karena dia udah support sampai 2K baik kamera depan dan juga kamera belakangnya. Untuk hasil videonya kira-kira seperti ini hasilnya. Oke, jadi ini sekarang itu jam 5, sekitar jam 5, dan kita lagi cobain kamera depannya Infinix Hot 25G. Ini suasananya agak mendung ya, jadi agak-agak low light, dan kira-kira kualitasnya seperti ini. Kalau misalkan kita pakai video di resolusi 2K, kalau di bawah jalan sih dia masih agak gempa, agak shaky karena memang dia nggak ada stabilisasinya ya untuk kamera depan. Tapi di situ ada face autofocusnya kalau misalkan saya gerak-gerak seperti ini. Tapi untuk fokusnya coba kita lihat ya, ini gini, terus saya lepaskan.
Seperti ini. Ntar, set begini deh. Set, cepet juga untuk, tapi nggak autofocus yang bokeh gimana gitu ya. Oke, untuk suaranya juga kalian bisa dengarkan langsung karena ini saya pakai mic built-innya Infinix Hot 25G dan sekarang suasananya lagi cukup berangin karena mendung. Tuh ya, mendung. Dan kalau misalkan kondisi backlight, wih, muka saya masih kelihatan. Cuman langitnya langsung flat gitu ya. Kalau misalkan kita fokus ke langitnya, langitnya lagi mendung. Sekarang kita coba di kamera belakangnya, resolusinya 2K juga. Wah, kalau misalkan kita buat kanan kiri dia agak, ya karena masih di 30 fps, masih lumayan shutter. Atas bawahnya juga, tapi untuk biasanya battery life itu auto exposure-nya kayak agak ngaco gitu. Ini udah lumayan sih, jadi perpindahan antara gelap ke terangnya nggak terlalu ekstrim gimana. Kalau kita gunakan untuk jalan, dia masih gempa, masih shaky karena memang gak ada ice atau OIS, gak ada stabilisasinya. Tapi kita coba untuk, wah ada mobil kenceng banget tuh. Wah, mobil saya lagi, siapa yang nyetir tuh? Ari ternyata. Nah, untuk autofokusnya, kalau kita lihat di sini dia fokusnya sebenarnya di daun yang hijau sana ya. Padahal maksud saya mau fokus ke sini. Jadi kita coba lock dulu di sini. Wah, ini Ari nih. Wah, kacau. Nah, ini kalau misalkan saya touch di bagian daunnya, saya lock seperti ini. Nah, ini baru fokusnya. Ini udah saya lock di bagian daunnya, area situ. Jadi untuk autofokusnya paling enak sih kita harus touch di layarnya ya, biar dia bisa tetap stay di situ. Karena memang daun ini juga bergerak-gerak. Untuk kualitasnya, warnanya juga masih lumayan oke banget. Oke lah, jadi itu adalah alasan kenapa HP 2 jutaan, 2,4 juta lebih tepatnya, dia jadi HP yang menurut saya laris banget. Karena masih 10 hari launching udah terjual sampai segitu ya. Itu kita ambil data cuma dari 2 seller aja, belum dari marketplace lain, belum dari seller lain yang cuma terjual 10 atau ratusan atau 1000 unit. Wah, ini intinya belum offline, jadi di harga 2,4 juta ini memang dia laris banget. Terus kenapa dia laris? Ya itu tadi ya, dia jadi Dimensity 810 termurah di harga 2,4 juta, walaupun komprominya adalah memori RAM-nya dipotong jadi 4 GB aja, nggak 6 GB. Terus di HP lain tuh di harga segini masih 90 Hz biasanya. Nah, Infinix berani kasih 120 Hz. Walaupun juga 120 Hz-nya ini masih secara hardware, software-nya kayak belum optimal, aplikasi-aplikasi pihak ketiga masih belum support 120 Hz. Terus dia juga udah 5G di harga segini ya, nggak cuma 5G aja tapi dia juga udah ada NFC, kamera 50 megapikselnya juga kasih kualitas di atasnya standar HP 2 jutaan, walaupun lensa satunya gimmick, tapi ya untung kamera utamanya bagus ya. Kalau misalkan kameranya ini dikasih gimmick, kamera utamanya jelek, wah dikomplain banyak orang pasti. Selfie kameranya yang 8 megapiksel juga oke, resolusinya juga bisa sampai 2K. Kekurangannya kalau dari sisi kamera adalah di video. Videonya memang dia bisa 2K tapi dia nggak ada OIS dan juga ACE. Dan kalau nggak ada 2 sensor ini berarti dia nggak ada sensor gyronya. Buat kalian yang main PUBG berarti nggak bisa pakai sensor gyro yang gini-gini. Oke lah, jadi mungkin cukup situ aja alasan kenapa HP 2 jutaan ini laris. Apakah kalian termasuk orang yang udah beli ini? Silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya Nikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.